Berdoa selesai. Saya minta tolong satu orang ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Persilakan Angelina Galuh. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya ada peraturan yang harus kalian ikuti selama materi tentang hak yang menggunakan tab sebagai alat bantu. Ada kontrak belajarnya. Kontrak belajarnya yang pertama, satu, kalian pada saat jam pelajaran PPKN mendapatkan bantuan pinjaman alat IT dari sekolah sebagai alat penunjang. Oke. Yang kedua, alat IT berupa tab itu tidak mungkin hanya tabnya saja. Pasti ada koneksi internet dan pihak sekolah menyiapkan WiFi. Silahkan dikonek dengan passwordnya PPKN, username-nya PPKN dan passwordnya PPKN dengan huruf kecil semua. Silakan dikoneksi. Oke, sekarang perhatikan gambar di depan. Ada apa sih gambar depan itu? Ayo, siapa yang mau bicara? Terlihat jelas? Jelas ya? Ada apa sih di depan itu? Kegiatan? Oh, kegiatan belajar mengajar. Di dalam itu ada apa aja? Terlihat nggak? Ada siswanya, terus ada gurunya, terus ada kursi, ya betul, fasilitas itu ya. Oke, kalau begitu kita simpulkan seperti ini. Di dalam ini ada kegiatan belajar mengajar, ya. Terus ada fasilitasnya, ada. Kira-kira itu hak apa kewajiban? Hak. Berarti hak kalian mendapatkan pengajaran dan mendapatkan fasilitas pendidikan di sekolah. Yakin? Oke, kalau seperti itu nanti kita bahas. Nah, sekarang di depan apa sih yang mau dibahas pada hari ini? Kompetensi dasarnya kita menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Indikatornya yang kita bahas pada hari ini yaitu kita mengidentifikasi
identifikasi makna dari hak warga negara. Pertemuan selanjutnya minggu depan itu masih berkesinambungan, masih bersambung. Minggu depan kita akan membahas tentang kewajiban warga negara. Oke, indikatornya yang ketiga mengidentifikasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat menjelaskan data dari berbagai sumber tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban. Yang terakhir menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Jadi yang saya bahas seperti ini. Masalah yang saya angkat itu kalian kurang mau, kurang berminat, atau malas saya nggak tahu untuk buka buku manual, buku cetak. Ya, jadi apa sih solusinya gitu? Solusinya apa? Saya mencoba kita pakai digital literasi. Literasi digital yang menggunakan alat bantu tadi yang dari sekolah yaitu tab. Dengan harapan apa? Harapannya peserta didik dapat menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Terus peserta didik melaksanakan sikap disiplin, tanggung jawab dan kerjasama. Dan terakhir menganalisis makna dari warga negara. Oke. Membahas hak, ya hak aja. Kewajibannya apa? Minggu depan. Oke. Terus caranya, hari ini kita nggak ada tes pengetahuan. Kita nggak ada tes pengetahuan. Penilaian sikap dan keterampilan. Sikap diambil dari mana? Sikap yang diambil itu yaitu kalian jujur, terus disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua keterampilannya diambil kapan? Nanti keterampilannya, penilaian keterampilan diambil ketika kalian diskusi dan presentasi. Nilai apa aja yang akan diambil? Yang pertama keterampilan itu tentang tanggung jawab. Yang kedua tentang kerjasama. Yang ketiga berani dalam hal mengemukakan pendapat. Yang terakhir menghargai pendapat orang lain. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Silakan. Ada yang mau nanya? Cukup? Cukup? Oke, berarti kita masuk ke materi. Nah, silakan. Kalau nggak ada, nanti saya kirimkan link di grup WA. Itu saya sudah menyiapkan 2 e-modul yang bisa dipakai untuk pembelajaran hari ini. Oke, silakan dicari. Juga pada hari ini saya minta cari sebaik mungkin, terus kerjasama antar anggota kelompoknya sehingga mendapatkan hasil presentasi yang memuaskan. Oke, silakan. Iya, agak dipercepat langkahnya. Nanti teman-temannya nggak kebagian. Iya. Nggak apa-apa, maju semua nggak apa-apa. Jadi kelihatan. Iya. Ayo, kok malah nggak jadi? Ayo maju semua nggak apa-apa. Ayo coba. Ya, silakan mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami
hasil diskusi kami barusan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fadil. Saya Rizky Kurniantasari. Saya Putri Krisnawati. Saya Nazwa Risalandini. Saya Rizky Mandara. Saya Rizky Firdaus. Saya Arya Winata Dibangga. Ya, yang pertama tadi ada definisi hak dari menurut beberapa pakar. Yang pertama ada dari Profesor Dr. Notonegoro, yaitu hak adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dan yang kedua ada dari Sriyanti, yaitu hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia. Dan yang ketiga itu ada dari Darwin Darmodiharjo, yaitu hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan. Nomor 2. Jadi di sini kita menjelaskan contoh hak dalam keluarga. Itu adalah hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi, hak dihormati anggota keluarga yang lain. Contoh hak di sekolah ada bergaul dengan sesama warga, belajar tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. Mendapatkan perlakuan yang sama dari pengajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan dari pengajar. Ada contoh hak di lingkungan masyarakat, yaitu berhak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat di lingkungan sekitar, berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan dengan tetangga dan lingkungan sekitar, berhak mendapatkan kedudukan yang sama dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah hak yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, itu ada pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Pasal yang kedua, pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya, nomor 3, pasal 28, itu tentang kemerdekaan berserikat atau hak politik. 4, pasal 24 A sampai J adalah hak atas hak asasi manusia. Nomor 5, pasal 29 yaitu hak agama. Yang selanjutnya yang nomor 6 adalah pasal 30 yang mengatur tentang hak atas pemberian negara. Yang selanjutnya pasal 31 tentang hak atas pendidikan. Nomor 8 pasal 32 adalah hak atas budaya. Pasal 33 adalah hak atas perekonomian. Dan yang terakhir adalah pasal 34 yang mengatur tentang hak atas kesejahteraan sosial. Ya, sekian dari hasil diskusi kami tadi tentang 3 soal. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil temuannya tentang 3 pertanyaan tadi, depan definisi, contoh, terus undang-undang. Silakan untuk kelompok yang lain, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Ada yang mau nanya, silakan. Oh, ada, silakan. Berdiri, sebutkan nama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diko Aneka dari kelompok 1 yang bertanya pada kelompok 3. Setiap warga negara memiliki hak yang sama. Salah satu contoh hak yang sama itu apa? Terima kasih. Riko bertanya contoh setiap warga negara punya hak yang sama. Sebutkan contohnya. Ya kok gitu ya? Ya, oke, silakan. Ya, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Riko dari kelompok 1.
bahwa tadi disebutkan ada semua masyarakat itu memiliki hak yang sama, dan itu contohnya seperti orang dari kalangan manapun, misal dari kalangan yang rendah dan kalangan yang tinggi, itu semuanya punya hak yang sama, misalnya untuk mendapatkan hak untuk pendidikan, hak untuk politik dan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Begitu, Riko. Silakan kalau ada yang nambahin, cukup. Berarti tadi apa aja? Sama. Oh ya, berarti hak yang sama kok kata kelompok 3, hak di bidang politik ya, terus di pendidikan sama kesejahteraan sosial. Oke. Ada lagi yang menanya untuk kelompok 3? Saya persilakan. Kayaknya 2 pertanyaan cukup deh kalau ada. 2 pertanyaan aja. Enggak ada? Cukup ya? 1 aja cukup. Oke, silakan untuk kelompok 3 menutup presentasinya. Ya, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 4 udah semua? Udah. Oke, silakan duduk kelompok 3. Nanti. Siapa yang mau pimpin presentasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siang. Kami kelompok 2 menjelaskan tentang hak, definisi hak, contoh hak, dan hak yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum masuk ke presentasinya, maka nama saya Jenderal Galuh Sekiranya. Nama saya Ragita. Nama saya Alif Zan. Dan nama saya Dewi Agustina. Nama saya Miska Priolio. Saya Raja Dika Saputra. Saya Izari Sirama. Yang pertama itu adalah definisi hak. Pengertian hak menurut beberapa ahli. 1. Profesor Dr. Notonegoro. Menurut Notonegoro, hak adalah kuasa atau kemampuan dari seorang individu untuk menerima dan memiliki suatu hal. 2. Darji Parmodiharjo. Pengertian hak menurut dari Darji Darmodiharjo adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan. 3. Srijanti. Pengertian hak menurut Srijanti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman, berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta memilih adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Nanti silahkan dibaca lagi di rumah, karena nanti minggu depan kita berkesinambungan. Sudah saya bilang dari awal tadi bahwa setiap hak dan kewajiban itu selalu berdampingan. Kalau bicara hak pasti bicara kewajiban. Nah, tugas kalian di rumah nanti silakan cari tentang atau literasi tentang kewajiban. Yang minggu depan insya Allah kalau tidak ada aral melintang kita akan bahas tentang kewajiban. Oke? Sebelum itu saya minta kita coba, kan hari ini kayaknya metodenya agak sedikit berbeda ya. Ya, kalau kita bilang sedikit berbeda, mungkin nanti saya mau beberapa siswa itu berdiri di depan untuk sedikit refleksi nih, refleksinya apa sih, pertanyaan pertama ya, apa sih yang membuat kamu tertarik pada saat pembelajaran tadi? Oke, siapa yang mau maju? Oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
dalam tanya aksara. Di sini saya akan menjawab refleksi pertanyaan pertama, yaitu apa yang membuat kamu tertarik pada saat pembelajaran tadi, mengapa? Yang membuat saya tertarik pada pembelajaran kali ini yaitu menggunakan alat bantu IT. Ya, kita diberikan oleh guru yaitu IT berupa tab. Dalam tab tersebut kita dapat mengakses internet dan mencari sumber belajar yang sangat banyak, sumber referensi belajar yang sangat banyak di internet. Di tab juga kita dapat luar biasa, hari ini diskusi kita berjalan lancar. Hasilnya pun sesuai dengan ekspektasi saya. Yang awalnya kalian untuk malas membaca materi pembelajaran yang manual, buku cetak, ternyata ketika diberi alat IT, luar biasa, kalian sangat-sangat antusias. Oke? Terima kasih. Minggu depan kita bahas tentang kewajiban. Di rumah silakan cari materi tentang kewajiban, tapi pakai gawai masing-masing. Tabnya tidak boleh dibawa. Minggu depan insya Allah kita bertemu lagi. Sebelum saya tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Semua siap. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.